Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang kelaparan dan butuh pendidikan. Anak itu bernama Phineas. Saking miskinnya, sepatu yang sudah robek pun masih belum bisa ia ganti. Phineas yang melihat baju mahal mulai membayangkan masa depannya. Namun, tiba-tiba ayah Phineas yang cuma seorang penjahit mengajaknya pergi ke rumah salah satu orang kaya di kota tersebut. Sesampainya di rumah orang tersebut, Phineas melihat seorang anak perempuan cantik yang bernama Charity. Phineas kemudian membuat Charity tertawa dengan gembira. Ayah Charity yang menganggap Charity tidak punya sopan santun kemudian menegurnya. Phineas sontak membela Charity dengan mengaku bahwa hal tersebut adalah kesalahannya. Ayah Charity yang mendengar hal tersebut langsung menampar Phineas di depan ayah Phineas sendiri. Ayah Charity memperingatkan Phineas untuk menjauhi anaknya karena perbedaan kasta yang begitu jauh. Phineas yang mendengar semua peringatan ayah Charity hanya bisa terdiam dan tak mampu berbuat apa-apa. Sedangkan ayah Phineas tak mampu membela anaknya karena sadar bahwa ia miskin dan tidak mungkin bisa melawan ayah Charity. Dan ia hanya bisa membiarkan Phineas dihina di depan matanya sendiri. Di sore hari, saat Phineas sedang bersedih, Charity datang dan mengabarkan bahwa ayahnya menyuruhnya untuk bersekolah ke luar negeri. Charity sama sekali tidak tahu nasib hubungannya bersama Phineas selanjutnya. Phineas pun memberikan nasihat serta semangat untuk Charity. Esok harinya, Charity diajak ayahnya keluar kota untuk melanjutkan sekolahnya. Phineas tidak bisa menghentikan kepergian Charity. Seiring berjalannya waktu, Phineas pun rajin mengirim surat kepada Charity. Tanpa Phineas sadari, ayah Phineas ternyata sedang sakit parah. Ayahnya pun kemudian meninggal dunia. Dan kini Phineas hidup sebatang kara. Suatu hari, saat Phineas sedang sangat kelaparan, ia pun mencuri sepotong roti. Namun karena ia ketahuan, ia pun mengembalikan roti tersebut. Kemudian datang orang baik dengan wajah buruk rupa yang memberikannya sebuah apel. Ia pun menyadari bahwa wajah seseorang bisa saja buruk, tetapi tidak dengan hatinya. Untuk melanjutkan hidupnya, Phineas menjual koran bekas yang berada di tong sampah. Phineas tak lupa mengirim surat kepada Charity, begitu juga sebaliknya. Suatu hari, Phineas melihat lowongan pekerjaan dengan persyaratan yang sangat mudah. Pin pun akhirnya mengikuti orang tersebut. Singkat cerita, setelah Pin beranjak dewasa, ia pergi ke rumah Charity. Pin yang bertemu dengan ayah Charity mengutarakan bahwa ia ingin melamar Charity. Charity yang mendengar hal tersebut langsung menerima lamaran dari Phineas. Ayah Charity yang mendengar hal tersebut memperbolehkan Charity untuk menikah dengan Phineas. Tetapi ia yakin bahwa kelak putrinya akan meninggalkan Phineas yang miskin. Meskipun mendengar perkataan ayah Charity, Phineas tetap melangsungkan pernikahan bersama Charity. Beberapa bulan setelah pernikahan, Charity merasa sangat senang menjadi seorang istri dari Phineas. Walaupun Charity hidup dalam kesusahan dan kesederhanaan, tetapi ia sangat bersyukur bisa hidup dengan orang yang sangat ia cintai. Setelah bertahun-tahun kemudian, Pin pun akhirnya bekerja di perusahaan teknologi kapal. Ketika Pin mau mengutarakan ide yang ia punya, bosnya Pin malah memecatnya dan seluruh karyawan di perusahaannya karena perusahaannya sudah bangkrut dan kapalnya tenggelam di lautan Cina. Bos Pin lalu memberikan sertifikat kapal kepada Pin. Kemudian ia pergi meninggalkan Pin beserta sertifikat kepemilikan kapal yang tenggelam tersebut. Sepulang Pin dari kantor, ia langsung meminta maaf kepada Charity karena kehidupan yang dia berikan tidak seperti yang ia janjikan. Charity yang mendengar hal tersebut tidak marah terhadap Phineas.
Ia malah menyemangati Phineas dan sangat bersyukur telah menikah dengan Phineas. Apalagi sekarang mereka sudah dikaruniai dua putri cantik yang bernama Helen dan Caroline. Ternyata di hari itu Caroline sedang berulang tahun. Pin pun lupa jika anaknya berulang tahun. Untung saja ia tidak kehabisan akal, sehingga anaknya tidak kecewa terhadapnya. Pin yang tidak mempunyai uang sama sekali memberikan hadiah sebuah lampu hias yang terbuat dari gelas bekas. Ia terpaksa berbohong kepada anaknya bahwa lampu tersebut pernah digunakan oleh Leonardo da Vinci. Step right up. Go ahead. And it keeps them safe until Di situ, Helen meminta untuk kelak bisa menikah dengan Santa Claus, sedangkan Caroline meminta agar bisa mempunyai sepasang sepatu balet. Mendengar hal tersebut, Pin dan Charity hanya bisa saling memandang. Caroline kemudian bertanya, apakah hal yang paling diinginkan oleh ibunya? Kemudian Charity menjawab bahwa ia hanya ingin hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Keesokan harinya, saat Pin sedang mengantri di bank, ia melihat seorang pria dewasa yang bertubuh mungil. Ia pun mengabaikan pria tersebut karena sudah dipanggil oleh pihak bank. Di depan manajer bank, ia mengatakan bahwa namanya adalah Phineas Tyler Barnum. Di depan sang manajer, ia mengatakan akan meminjam uang dengan jumlah yang besar. Sang manajer mengatakan bahwa ia dapat meminjamkan uang tersebut jika ada jaminan yang setara. Pin pun memberikan sertifikat kepemilikan kapal yang tenggelam di lautan Cina sebagai jaminan. Karena ia tidak tahu bahwa kapalnya sudah tenggelam, ia pun memberikan pinjaman $10.000 kepada Pin. Kemudian Pin menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah museum lama yang sudah kuno. Pin pun sangat senang dan bersemangat karena merasa museum ini akan menghasilkan banyak uang untuknya. Berbeda dengan Pin, Charity dan anak-anaknya malah ragu terhadap museum tersebut. Selanjutnya, Pin membuat brosur dan menyebarkan kepada orang-orang yang lewat. Tetapi tampaknya orang-orang tidak peduli dan tidak tertarik dengan brosur yang sudah diberikan olehnya. Sore harinya, saat acara akan dimulai, Pin bertanya kepada asistennya apakah ada tiket yang terjual. Ternyata hanya ada 3 tiket yang terjual. Malam harinya, Pin datang ke kamar anaknya. Di situ, anaknya mengatakan bahwa di museum hanya ada benda mati. Perlu ada orang hidup supaya orang-orang bisa tertarik mengunjungi museum. Kemudian ia memikirkan perkataan anaknya semalaman, sehingga muncullah sebuah ide. Keesokan harinya, Pin mendatangi Charles di rumahnya. Pin bertemu dengan ibu Charles, tetapi ibu Charles tidak mengakui bahwa Charles adalah anaknya. Karena Pin sudah membawa bukti surat kelahiran dari rumah sakit, maka ibu Charles tidak bisa mengelak dan mempersilahkan Pin untuk masuk. Kemudian Pin bertemu dengan Charles yang sudah berumur 22 tahun tetapi memiliki tubuh yang kecil. Pin mengajak Charles untuk masuk ke dalam timnya. Charles yang merasa nantinya akan menjadi bahan ejekan langsung kembali ke dalam kamarnya. Pin kemudian memberikan semangat kepada Charles. Pin yakin bahwa Charles nanti bisa menghadapi segala ejekan dan hinaan yang diterimanya dan akan menjadi seorang lelaki yang sukses di atas kakinya sendiri. Setelah Charles setuju, kemudian Pin mencari orang-orang aneh di kota tersebut. Saat menempel pengumuman pencarian, Pin diberitahu bahwa ada wanita aneh dengan suara merdu di tempat pencucian. Pin pun langsung menghampiri wanita tersebut
Ternyata wanita yang bersuara merdu itu adalah wanita yang berjenggot dan berkumis. Wanita tersebut bernama Letty. Kemudian Pin mengajak Letty bergabung menjadi rekan di tim dalam pertunjukannya. Beberapa minggu kemudian, orang-orang aneh di penjuru kota yang mendengar kabar dari selebaran tersebut datang menemui Pin. Setelah semua persiapan selesai dan sedikit latihan, Pin sudah siap dengan acaranya dan sudah menyebarkan brosur pertunjukan yang belum pernah dilihat oleh orang-orang sebelumnya. Tak disangka, minat orang-orang sungguh luar biasa dan ratusan tiket ludes terjual. Dari ratusan penonton terdapat satu kritikus terkemuka yang juga ikut menonton. Kritikus itu bernama Bennett dan ia mengatakan kepada media bahwa pertunjukan Pin sangatlah buruk. Saat membaca itu, Pin merasa sedih, apalagi saat melihat keluar anak buah Pin sedang dibully oleh orang-orang yang tidak suka dengan orang yang aneh. Pin langsung melerai mereka. Pin menyuruh anak buahnya untuk diam dan tidak melawan. Kemudian Pin menyuruh wartawan untuk mencetak peristiwa tersebut di koran. Setelah kejadian tersebut dinaikkan di koran, membuat sirkus Pin lebih ramai dan lebih banyak penontonnya. Setelah mendapat sambutan positif dari sebagian besar warga New York, bertemulah Pin dan Bennett. Ternyata Bennett masih tidak menyukai pertunjukan yang dibuat oleh Pin dan menganggap Pin adalah seorang penipu. Pin yang mendengar hal tersebut menganjurkan Bennett untuk menonton ulang pertunjukannya dan melihat banyaknya penonton yang bahagia serta tersenyum saat menonton pertunjukan tersebut. Beberapa bulan kemudian, Pin sudah bisa membeli rumah mewah di New York untuk keluarganya. Ini semua adalah kehidupan yang pernah dijanjikan oleh Pin kepada Charity. Charity sangat senang dan bahagia karena mimpi Pin sudah menjadi kenyataan. Apalagi sekarang, Pin sudah bisa membelikan sepatu balet baru untuk Caroline. Dan kini Caroline sudah bisa ikut tim balet paling elit di New York. Setelah pentas balet selesai, Pin bertanya tentang pria menarik yang ia lihat. Charity menjawab bahwa itu adalah Philip, seorang artis yang cukup kontroversial. Saat mendengar penjelasan dari Charity, tiba-tiba Pin melihat putrinya Caroline sedang dibully oleh teman-teman baletnya. Pin menyadari meskipun ia sekarang sudah kaya, tetapi di luar sana masih banyak orang yang tidak suka dengan keluarganya. Di perjalanan pulang, Pin mencoba untuk menghibur Caroline. Di situ, Caroline memutuskan untuk keluar dari tim balet dan berhenti untuk menari balet. Sesampainya di rumah, Pin berdiskusi dengan Charity agar Caroline tidak mengubur cita-citanya. Pin berharap agar Caroline dapat mewujudkan cita-citanya. Charity pun setuju dengan pendapat Pin. Namun saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa Pin adalah seorang penipu. Malam harinya, Pin bertemu dengan Philip di bar. Tanpa basa-basi, Pin mengutarakan tujuannya untuk mengajak Philip kerja sama. Pin mengajak Philip menjadi partner dalam pertunjukan sirkus. Di situ Pin menawarkan sebanyak 7% keuntungan untuk Philip. Tetapi Philip menolak. Philip mengajukan bagi hasil sebanyak 18% untuknya karena dengan kerjasama dengan Pin maka banyak orang yang akan mengolok-olok dan menghinanya. Di malam itu mereka saling bernegosiasi hingga akhirnya deal di angka 10%. Setelah deal, Pin pun mengajak Philip ke sirkus miliknya. Tak sengaja, Philip bertemu dengan wanita cantik di sirkus milik Pin yang membuatnya jatuh cinta. Esok harinya,
Pin membaca koran yang mengatakan bahwa sirkus miliknya sungguh tidak pantas untuk dilihat. Mereka pun tidak memperdulikan isi berita tersebut. Kemudian Pin pun membaca surat dari Philip. Ternyata itu adalah surat dari Ratu Victoria. Ratu Victoria mengundang Pin beserta seluruh anak buahnya ke istana. Mereka yang mendengar hal tersebut sontak langsung bergembira. Queen of England. Sesampainya di istana, mereka disambut dengan baik. Ratu Victoria pun kaget melihat Charles yang tampak lebih kecil dari apa yang dibayangkannya. Mendengar hal itu, Charles merasa tersinggung dan mengatakan sesuatu yang kurang sopan kepada Ratu Victoria. Semua orang yang mendengar itu panik dan terdiam. Namun ternyata Ratu Victoria tertawa terbahak-bahak dan mengira bahwa itu adalah candaan dari Charles. Setelah itu datanglah seorang penyanyi yang sangat terkenal di zamannya. Pin yang penasaran bertanya kepada Philip. Philip menjelaskan bahwa Jenny Lind adalah seorang penyanyi terbaik sepanjang masa. Hampir setiap penjualan tiket konsernya selalu habis. Pin yang mendengar hal itu meminta Philip untuk mengenalkannya kepada Jenny Lind meskipun ia sendiri tidak mengenalnya. Kemudian mereka menghampiri Jenny Lind dan berkenalan. Di situ Pin memuji Jenny Lind dan meminta Jenny Lind agar bisa tampil di acara milik Pin. Nanti Pin akan memberikan 20% keuntungan kepada Jenny. Jenny pun bertanya mengapa harus dirinya yang tampil di acara Pin. Pin pun menjawab bahwa selama ini ia menampilkan sesuatu yang tidak nyata dan saat ini dia ingin menampilkan sesuatu yang nyata, yaitu penampilan Jenny Lind. Jenny yang mendengar hal itu akhirnya menerima ajakan Pin untuk tampil di pertunjukannya. Seminggu kemudian, Pin sudah mempersiapkan pertunjukannya. Jenny pun sudah datang dan akan menyanyikan lagu Never in Love. Selanjutnya, Pin muncul dan menyambut para tamu. Para tamu pun kaget karena tidak menyangka bahwa ini adalah pertunjukan milik Pin. Selanjutnya, Pin memanggil Jenny dan acara dimulai. Setelah acara selesai dan berjalan lancar, mereka pun bersyukur di belakang panggung. Bahkan Bennett pun datang menghampiri Pin untuk memujinya. Setelah itu datanglah mertua Pin yang dulu sombong. Kemudian Pin memperkenalkannya kepada Jenny. Tetapi ketika Charity datang, Pin mencoba membalas apa yang dilakukan oleh mertuanya dahulu dengan mengatakan bahwa orang yang dulu diremehkan oleh mertuanya ini sekarang menjadi lebih sukses dan melampaui mertuanya. Kemudian mertua Pin pergi dan berkata Pin tetaplah hanya anak dari seorang penjahit. Karena suasana sudah panas, Jenny mencoba untuk mencairkan suasana. Sedangkan Charity memilih pergi karena menganggap Pin sudah keterlaluan terhadap ayahnya. Kemudian Jenny menghampiri Pin dan berkata bahwa dia adalah anak yang lahir di luar nikah dan itu merupakan aib baginya. Namun kini Jenny menjadi seorang yang sukses karena ia mempunyai kemauan yang tinggi. Kemudian Letty, Charles, dan yang lainnya datang menemui Pin. Mereka ingin ikut minum bersama Pin. Tetapi Pin menyuruh semuanya untuk kembali ke tempat yang sudah disediakannya. Mereka pun sadar bahwa mereka masih dianggap sebagai orang aneh yang diasingkan. Tanpa peduli perkataan Pin, mereka pun masuk ke ruangan VIP dan menunjukkan diri mereka ke para tamu.
Beberapa waktu kemudian, Pin akan melanjutkan misinya bersama Jenny, yaitu tur ke berbagai kota. Philip sebagai rekannya sangat tidak setuju karena hal itu akan beresiko kepada keuangan Pin. Apalagi Pin sudah membayar Jenny di awal dan Pin akan menerima bayaran setelah pertunjukan ke-40 selesai. Pin yang mempunyai ambisi besar tetap melanjutkan tur dan meminta Philip untuk mengurusi anak buahnya. Beberapa waktu kemudian, Anne ingin mengambil tiket pesanan Pin. Kemudian Philip datang. Ternyata Philip memesan 2 tiket. Lalu pergilah mereka ke teater. Sesampainya di tangga menuju teater, mereka bertemu dengan orang tua Philip. Mereka memarahi Philip karena berkencan dengan anak sirkus. Karena merasa malu dan direndahkan, Anne pun pergi meninggalkan Philip. Dengan segera, Philip pun menyusul dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Kemudian Philip menghibur Anne dan mereka pun bernyanyi. Esok harinya saat Pin mau berangkat tur, Charity bertanya sampai kapan Pin akan puas dengan ambisinya. Pin pun berkata bahwa dulu ia sering direndahkan dan dihina oleh semua orang termasuk ayah Charity. Tapi kini Pin tidak ingin anak-anaknya merasakan apa yang dulu ia rasakan. Berangkatlah Pin tur bersama Jenny. Tur pun berjalan. Dari panggung ke panggung, Jenny disambut meriah dan hangat, penuh dengan tepuk tangan penonton. Namun Pin tidak menyadari bahwa anak buahnya di sirkus mencoba bertahan dari sorakan dan hinaan penonton. Setelah konser berjalan lancar, Pin dan Jenny membaca berita di koran tentang Jenny Lin adalah seorang penyanyi terbaik yang sukses menggelar konsernya. Jenny pun berterima kasih kepada Pin karena Pin membuatnya lebih sukses daripada sebelumnya. Di situ Jenny mengutarakan rasa sukanya terhadap Pin dan mencoba untuk menggoda Pin. Pin yang baru sadar kalau Jenny baper langsung menghindari Jenny dan mengatakan bahwa Pin sudah tidak akan mendampingi Jenny untuk tur dan semuanya sudah dipersiapkan. Kemudian Jenny baru sadar bahwa dia adalah salah satu dari bidak catur Pin dan Pin hanya memanfaatkannya untuk kepentingan uang saja. Jenny pun memutuskan bahwa nanti adalah tur terakhir mereka dan dia tidak mau melanjutkan tur lagi. Jenny pun tidak peduli dengan nasib Pin ke depannya. Seperti biasanya, konser berjalan dengan lancar dan meriah. Di saat penutupan konser, tiba-tiba Jenny mengundang Pin untuk naik ke atas panggung dan menciumnya di depan seluruh penonton. Di tempat lain, orang-orang yang kontra dengan sirkus mendatangi sirkus dan tidak mau pergi. Mereka membuat keributan dan perkelahian pun terjadi. Akhirnya Pin pulang ke New York tanpa Jenny. Di situ Charity menyambut Pin dan mengajaknya untuk pulang bersama. Namun tiba-tiba Pin mendengar teriakan orang bahwa sirkusnya terbakar. Dengan segera Pin berlari menuju sirkus. Sesampainya di depan, ternyata tempat sirkusnya sudah kebakaran parah dan tidak dapat dipadamkan. Philip pun menanyakan keberadaan Anne, tapi semua orang menjawab bahwa mereka tidak tahu Anne ada di mana. Mendengar itu, Philip masuk ke dalam kobaran api untuk mencari Anne. Tak lama setelah itu, Anne muncul dari samping. Pin yang melihat Anne seketika masuk untuk menyelamatkan. Pin pun berhasil menyelamatkan Philip. Tidak ada korban jiwa di tempat itu, termasuk hewan-hewan yang sebelumnya sudah diselamatkan. Keesokan harinya,
Bennett datang untuk berbelasungkawa atas kebakaran yang terjadi semalam. Meskipun Bennett tidak suka dengan sirkus itu, tetapi Bennett juga ikut sedih ketika kebakaran itu terjadi. Pin berkata kepada Bennett untuk jangan mengasihaninya karena ia akan bangkit dengan konsernya Jenny. Kemudian Bennett memberikan koran yang berisi berita tentang Jenny yang berhenti mengadakan tur dan skandal antara Pin dan Jenny. Seketika itu, Pin langsung pulang untuk menemui Charity. Charity yang akan pulang ke rumah ayahnya sudah mendengar kabar skandal antara Pin dan Jenny. Charity tidak yakin bahwa Pin masih mencintainya. Charity berkata jika Pin hanya mengejar ambisinya untuk memiliki uang dan kehormatan tanpa memikirkan Charity sedikit pun. Kemudian Charity memberikan surat dari bank bahwa rumahnya sudah disita. Charity pun pergi meninggalkan Pin bersama kedua anaknya. Di tengah keterpurukannya, Pin hanya bisa minum di bar seorang diri. Tak lama kemudian datanglah Charles, Letty, dan yang lainnya. Mereka berkata bahwa mereka selama ini selalu disembunyikan oleh kedua orang tuanya dan keluarganya. Satu-satunya orang yang mampu menunjukkan diri mereka di hadapan publik adalah Pin seorang. Meskipun mereka tahu Pin melakukan itu untuk mencari uang, tetapi mereka yakin jika Pin masih mempunyai hati dan berniat untuk menolong mereka. Mereka tidak akan meninggalkan Pin dan akan terus di sisi Pin meskipun Pin dalam kesulitan. Keesokan harinya, Pin datang ke rumah mertuanya untuk menjemput istri dan kedua anaknya. Caroline dan Helen mengatakan bahwa ibu mereka ada di pantai. Pin kemudian segera menuju ke pantai. Sesampainya di sana, Pin meminta maaf kepada Charity karena selama ini tidak memperdulikan Charity dan kedua anaknya. Pin berjanji jika dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Charity yang mendengar hal tersebut berkata jika tidak ada yang ia inginkan di dunia ini kecuali orang yang ia cintai. Alhasil mereka pun berbaikan kembali. Kemudian Pin datang ke tempat sirkus yang sudah terbakar habis dan berkata kepada rekan-rekannya bahwa bank sudah tidak dapat meminjamkannya lagi uang. Philip datang kepada Pin dan berkata bahwa ia punya uang. Hasil 10% yang dulu pernah Pin kasih tidak pernah ia pakai. Awalnya Pin merasa ragu untuk menerima uang dari Philip. Namun ketika Philip berkata jika mereka akan menjadi rekan dengan bagi hasil sebanyak 50%, Pin akhirnya setuju. Tanpa berlama-lama, mereka pun tidak membeli gedung lagi, tetapi Pin mempunyai ide yang sangat menarik, yaitu membangun tenda yang sangat besar. The show must go on. Kemudian film diakhiri dengan kata-kata dari Phineas Taylor Barnum, yaitu seni yang paling mulia adalah membuat orang lain bahagia.